Halo Santai Family, jumpa lagi di segmen Q&A Nutritionist Menjawab. Kali ini kita kedatangan komentar kayak gini nih. Gue makan dikit aja langsung gemuk, tapi ngurusin badannya susah minta ampun. Setuju deh sama kamu, emang sebel banget ya rasanya kalau kita udah makan sedikit tapi kok tetap gemuk gitu ya. Makanya kamu wajib banget nonton cerita hari ini karena aku mau nyeritain ceritanya 3 bestie yang kisahnya mirip-mirip kayak komen di atas tadi. Langsung aja kita simak cerita hari ini. Jadi ada 3 bestie nih yang ngerasa apapun yang dilakukan itu bikin gemuk. Pertama ada Ara yang cuma makan sedikit tapi tambah gemuk. Terus ada Roy yang udah olahraga tapi kok nggak ada perubahan. Dan Mala yang udah makan porsi sedikit tapi kok nggak kurus-kurus. Ini masalah banget kan ya, masa harus nggak makan sih biar kurus? Nah, kalau kamu nasibnya sama kayak 3 bestie tadi, nggak usah khawatir ya. Tinggal tonton video ini sampai akhir dan kamu akan dapat jawaban dari pertanyaan kenapa kok makan sedikit itu malah tambah gemuk, kenapa olahraga tapi kok nggak ada perubahan di badan, dan kenapa porsi makan udah sedikit tapi nggak kurus-kurus. Makanya langsung aja kita tonton. Pertama, kita masuk ke masalah Ara dulu ya. Ara ngerasa udah makan sedikit tapi kok malah tambah gemuk. Langsung aja Mia dan Max cek pola makan Ara. Ternyata ini yang sehari-hari dikonsumsi Ara. Ada roti dengan selai, sedikit minuman vitamin C, sedikit burger buat makan siang, sedikit cake buat snack sore, sedikit snack buat makan malam. Kalau dilihat dari pola makan Ara, bener sih porsinya agak kecil ya, tapi sayangnya kalorinya enggak kecil. Coba kita breakdown satu-satu. Pertama, Ara merasa biar lebih sedikit porsinya jadi sarapan roti aja pakai selai munjung. Ternyata bisa sampai 400 kalori. Terus snack paginya minum ala-ala vitamin C aja nih kayaknya sehat. Ternyata bisa 200 kalori, soalnya gula tambahannya sampai 50 gram. Terus makan siangnya burger aja deh, kan nasi bikin gendut katanya. Ternyata 500 kalori juga dengan porsi yang kecil. Terus sorenya nyemil kue, kecil gini paling berapa sih kalorinya? 550 dong ternyata. Terus malamnya milih makan malam yang ringan aja, tapi ternyata kalorinya nggak ringan. Habis sebungkus ini bisa sampai 900 kalori. Dan ternyata totalnya bisa sampai 2.500 kalori. Padahal kebutuhan defisit kalori Ara cuma 1.500. Jadinya ya nggak bisa defisit dan malah surplus kalori dan bisa bikin gemuk. Belum lagi karena Ara nggak kenyang makan begituan, banyak makanan-makanan kecil lainnya yang nggak ketrek tapi sebenarnya akumulasi kalorinya itu lumayan banget. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita Ara adalah kecil bentuknya belum tentu kecil kalorinya. Jangan lupa untuk selalu baca label kemasan makanan daripada meng-underestimate kalori makanannya ya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya Roy yuk. Katanya kalau mau kurus kan kuncinya olahraga. Nah, Roy ini udah rutin olahraga 2-3 kali seminggu. Kok nggak kurus-kurus ya? Masa harus ditambah sih olahraganya? Olahraga, terutama dengan intensitas sedang ke tinggi, itu cenderung menggunakan gula darah sebagai energi untuk berolahraga. Sewaktu kita udah selesai olahraga, kadar gula dalam darah ini bisa menurun dan bikin tubuh kasih sinyal untuk memasok kembali penurunan gula darah itu dengan cara bikin kita lapar. Ini sebenarnya efek yang cukup normal ya, tapi sekaligus jadi titik kritisnya. Kebanyakan orang itu udah merasa cukup puas dengan berolahraga dan akhirnya mereka bisa merasa makan apa aja nggak apa-apa. Nah, kalau menu makanan yang dipilih itu kurang tepat, ya ujung-ujungnya nggak jadi defisit kalori. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Roy adalah olahraga yang cukup ngoyo bisa bikin kita lapar nih secara akut. Jadi disarankan untuk memilih menu yang lebih rendah kalori tapi tinggi nutrisi untuk mengembalikan kadar gula darah dan merasa lebih kenyang. Misalnya buah-buahan atau sumber protein lain. Terus nggak usah takut olahraga akan bikin lapar ya. Soalnya ini efek akut dan efek langsung aja kok. Efek jangka panjangnya nanti akan tetap bermanfaat. Selama olahraganya konsisten, justru tubuh lebih bisa menahan nafsu makan dibandingkan waktu periode kamu belum mulai olahraga. Terakhir, kita akan mampir ke ceritanya Mala nih. Katanya sehari-hari itu udah makan home food dan porsinya juga cukup kecil, tapi kok nggak kurus-kurus ya? Coba kita lihat pola makan Mala ya. Mala makan 3 kali sehari dengan 1 snacking. Nggak ada masalah sih di sini. Waktu dicek, pola makannya juga udah bergizi seimbang dengan porsi cukup. Yang total kalorinya itu dikira-kira juga cuma 1.500 kalori.
Tapi kenapa nggak bikin kurus ya? Padahal dari pola makannya nggak ada yang salah. Ternyata masalahnya bukan dari pola makan, tapi dari pola aktivitasnya. Ingat, keseimbangan energi itu nggak cuma dari aspek makanan aja, tapi ada aspek aktivitas fisik juga. Mala ini ternyata kurang gerak, ditambah pekerjaan dia yang WFH bikin Mala duduk terus seharian dan nggak pernah keluar rumah juga. Mala juga nggak melakukan aktivitas yang bikin cukup gerak, kayak misalnya melakukan pekerjaan rumah atau melakukan hobi yang aktif. Gaya hidup Mala ini ada di level sedentary alias kurang gerak. Hal ini bikin kebutuhan kalori Mala juga kecil, cuma sekitar 1.500. Dengan pola makan Mala yang juga 1.500, ini bikin Mala ada di kondisi maintenance kalori. Makanya berat badan Mala itu ya segitu-gitu aja, jadinya nggak kurus-kurus deh. Nah ini resikonya jadi orang yang mageran, kalori keluarnya bakal jadi sedikit. Terus kalau mau nurunin berat badan harus makan lebih sedikit lagi. Nanti efeknya itu nutrisi baik yang didapat juga semakin berkurang dan badan itu bisa lemas. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kisah Mala adalah jadilah orang yang aktif. Aktivitas fisik tanpa olahraga pun udah bisa bantu meningkatkan kalori keluar kok. Ditambah dengan olahraga latihan beban bisa bikin metabolisme Mala ini juga meningkat dan penurunan berat badan jadi lebih mudah. Nah jadi kalau kamu merasa udah makan sedikit tapi belum kurus-kurus, bisa jadi satu, porsinya memang sedikit, tapi total kalorinya itu nggak sedikit alias masih banyak banget. Terus solusinya coba kurangi eating out atau makan makanan kemasan seperti UPF dan mulai perhatikan kalori setiap makanan. 2, porsi makan dan total kalorinya sih emang udah sedikit ya, tapi gaya hidup sedentary bikin kalori keluarmu juga sedikit dan berakhir nggak defisit kalori. Solusinya mulailah meningkatkan aktivitas fisik minimal rutin jalan kaki 30 menit setiap hari dan olahraga seminggu sekali. Nah nanti kalau udah olahraga tapi nggak kurus-kurus, bisa jadi snack yang kamu makan setelah olahraga itu kurang tepat. Pilihlah snack yang tinggi nutrisi tapi kalorinya masih terkontrol ya. Nah semoga cerita 3 besi tadi bisa jadi inspirasi ya. Nah kalau kamu merasa udah diet tapi kok belum ada progres, itu kemungkinan memang ada yang belum pas nih dari pola dietnya. Kamu bisa banyak-banyak mengedukasi diri biar tahu nih salahnya itu di mana, atau juga bisa cari bantuan profesional untuk dicari akar masalahnya. Nah kalau kamu sendiri ada masalah diet apa lagi nih? Boleh tulis di kolom komen ya, nanti aku bikinin videonya.